Saya merinding semerinding-rindingnya ketika baca pertanyaan ini. Ibu saya pernah bilang, "Mimpimu tidak akan terwujud jika belum ada yang menertawakannya." And welcome kuliah. Masa depanmu ditentukan dari pilihanmu saat ini. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika, kampus dengan akreditasi besi aja. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar teman-teman dari Universitas BSI Purwokerto dan Tegal, dosen serta guru-guru dari SMA yang sudah hadir pada kesempatan webinar pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan baik dan insya Allah pagi hari ini kita sharing yang insya Allah akan ada manfaat. Kita hidup sesuai dengan cara kita, dengan tanpa menghilangkan norma-norma yang berlaku, tapi dengan sesuai keinginan kita, dan pasti setiap manusia tentunya punya ide-ide kreatif. Dan nanti teman-teman juga pasti boleh sharing di chat juga. Kita lebih ke sharing, lebih ke ngobrol-ngobrol. Dan saya akan share screen dulu. Saya akan share screen terlebih dahulu.
Iya. Baik, saya akan share screen. Oke. Iya. Baik, inilah dia materi kita yang pertama. Jadi kita lebih ke santai. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang yang semalam masih insecure, mudah-mudahan pagi hari ini lebih banyak bersyukur, ya kan? Yang hobinya masih rebahan, insya Allah akan membawa perubahan. Baik, ini sedikit profil saya, menjadi MC di Bilingual MC All Events. Itu saya sudah berkarir selama 10 tahun, lebih dari tahun 2007, dan di 2012 saya menjadi profesional MC. Dan untuk event creator dan juga public speaker, saya beberapa kali mengisi seminar untuk public speaker, dan untuk teman-teman yang mungkin sekolahnya atau mungkin kampusnya punya event yang ingin dibikin dengan konten yang menarik, nanti bisa sharing. Iya, kemudian saya punya hobi, saya suka sekali dengan sepak bola. Iya, nanti boleh di chat juga teman-teman paling suka klub sepak bola apa, ya. Kebetulan paling suka saya klub Manchester United, dan saya juga sudah menulis buku yaitu berjudul Dreaming Big. Nanti saya akan bercerita sedikit tentang buku ini. Ini adalah buku Tinta Media, grup dari 3 serangkai. Mungkin teman-teman ada yang juga udah baca. Ya, ini ada di beberapa marketplace juga. Nanti kan saya kulik sedikit tentang buku Dreaming Big ini. Iya. Dan kita akan langsung saja memulai pemaparan materi yang pertama, yaitu creativity is natural state of mind for all humans. Kenapa saya pakai bahasa Inggris di sini, tapi nanti pada penerapan bicaranya kita pakai bahasa Indonesia aja ya, yang mudah dimengerti dan simpel. Jadi ini adalah bagian dari afirmasi jadi saya akan jelaskan dulu kenapa sih setiap seminar pakai bahasa Inggris. Jadi gini, saya punya mentor, ada alasan tersendiri. Saya punya mentor, saya punya guru, di mana guru dan juga mentor tersebut selalu bilang, kalau kamu memulai membiasakan diri untuk seminar dengan bahasa Inggris, insya Allah nggak akan lama, kamu pasti akan ke Inggris. Itu yang akan selalu saya ingat, dan mudah-mudahan saya berharap juga teman-teman yang mengikuti seminar ini, yang mengikuti webinar ini, kemudian membaca dengan dengan bahasa Inggris ini, insya Allah ya, nggak lama lagi bakalan pergi ke Inggris, bakalan bisa kepake bahasa Inggrisnya, bakalan bisa keliling dunia, nggak ada yang nggak mungkin. Karena selama saya pakai bahasa Inggris ini, 2 tahun kemudian saya bisa mewujudkan impian untuk bisa keliling dunia dan juga bisa ke Inggris untuk pakai bahasa Inggrisnya. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk teman-teman belajar bahasa Inggris. Baik, saya akan jelaskan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa sesimpel mungkin. Creativity is natural state of mind for all humans. Jadi, proses kreativitas atau creativity itu semua manusia punya. Semua, siapapun itu punya yang namanya kreativitas. Tinggal kreativitas itu mau ditumbuhkan, mau dibangun, atau ya udah hanya sekedar lewat aja. Nah, jadi kuncinya adalah jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide kreativitas ketika teman-teman terpikirkan sesuatu. Ketika teman-teman terpikirkan sesuatu, misal nih, ada yang jualan online kah di sini? Atau ada yang seneng gambar kah? Smartphone ini kira-kira bisa digunakan untuk apa ya? Nah, silakan adu kreativitas teman-teman. Contoh misalnya, jadi sesuai dengan imajinasi teman-teman. Handphone ini bisa buat apa ya? Ini untuk melatih ya. Handphone ini bisa buat apa ya? Bisa buat telepon. Oh, itu standar. Kemudian bisa buat center. Oh, itu standar. Tapi contoh misalnya, handphone ini bisa buat apa ya? Contoh ya. Handphone ini bisa buat contoh. Nah, kacamata. Wah, itu proses kreativitas. Kemudian handphone ini bisa buat apa ya? Contoh lagi, bisa buat ngaca. Ada kacanya di sini misalnya. Itu proses kreativitas di mana teman-teman out of the box gitu. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide kreativitas. Nanti akan saya sharing juga. Nanti kalau misalnya ide kita nggak diterima sama teman-teman atau ide kita nggak diterima sama orang lain gimana? Yang penting teman-teman punya ide dulu. Nanti ketika ide itu bisa di-sharing, ketika ide itu bisa dibagikan kepada orang lain, akan muncul ide-ide baru. Nah, akan muncul ide-ide baru, dan endingnya adalah akan jadi ide yang brilian untuk bisa dikreativitaskan. Oke, ini jadi jangan takut teman-teman. Teman-teman semuanya adalah orang-orang yang kreatif. Teman-teman adalah orang-orang yang punya ide brilian. Oke, itu yang perlu saya tanamkan pertama buat teman-teman. Kemudian next.
Oke. Iya, apa sih yang menghalangi ide kreatif tersebut? Yap, yang menghalangi ide kreatif tersebut iya, adalah ketakutan diri sendiri. Tidak khawatir. Sebaiknya buat teman-teman adalah yuk latih terus kepercayaan dirinya. Seperti tadi saya bilang tadi misalnya tisu ini bisa buat apa ya? Nah, tisu ini bisa buat masker. Nah, contoh tisu ini bisa buat misalnya apa lagi? Tisu ini bisa buat kalau dulu teman-teman mungkin saya bareng sama angkatan bercanda, tisu ini bisa buat vampir-vampiran misalnya. Nah, seperti itu. Itu adalah ide-ide kreatif yang bisa teman-teman manfaatkan dan tisu ini bisa buat apa ya? Oh, tisu ini bisa buat mic. Nah, jadi manfaatkan barang-barang sekitar yang kira-kira itu untuk melatih kreativitas teman-teman. Itulah kenapa yang namanya tim kreatif. Jadi kalau sekarang saya akan menjelaskan juga kalau sekarang istilahnya di YouTube, kemudian juga di stasiun TV dibutuhkan yang namanya tim kreatif. Tim kreatif adalah orang-orang yang berani memiliki ide-ide kreatif di luar kebiasaan, ide-ide pada umumnya. Nah, contoh misalnya lagi ya, saya punya lagi di sini, botol minum, fungsinya untuk apa? Ya untuk minum. Padahal botol minum ini fungsinya bisa untuk misalnya, kalau misalnya ide kreatif ya, saya akan belah botol minum ini, kemudian saya akan masukin lampu, jadilah masukin ikan, jadilah akuarium. Nah, itu contoh. Jadi teman-teman yuk jangan ragu untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan yang menghalangi ide kreatif itu ya kita sendiri juga gitu. Jadi yuk sekali lagi ubah insecure jadi bersyukur. Oke. Lanjut lagi teman-teman, kita akan sharing lagi berikutnya. Yuk kita akan lebih tahu kreativitas untuk lebih dalam lagi. Ini dia, kreativitas, gaya kreativitas. Setiap manusia punya yang namanya gaya kreativitasnya masing-masing. Ada yang kreatif banget, ya kan? Kreatif banget ya kayak tadi misalnya, kreatif banget misalnya, wah botol bisa dijadiin akuarium, botol bisa dijadiin apa namanya, misalnya gayung atau apa itu macam-macam ya. Itu proses kreatif. Nah, kemudian inspirasi. Nah, teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dari lingkungan. Contoh, misalnya nih teman-teman lagi nyetir motor, kemudian teman-teman lihat sesuatu nih, ini kok warna warna balihonya pink ya. Kayaknya lucu nih kalau warna baliho ini kita jadiin buat dekor kamar. Itu jadi inspirasi. Contoh lagi, barusan contoh yang senang musik nih. Barusan aku lagi dengerin musik nih. Ini musik kayaknya enak banget ya. Kuncinya, kemudian dikulik kuncinya, kemudian teman-teman ciptain lagu tuh. Ciptain lagu dari apa namanya? Ada dari musik yang originalnya, kemudian ini kayaknya enak nih. Iramanya mirip-mirip kayak gini, tapi nggak tapi bukan tapi jangan 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 langsung 100% yang mirip-mirip gitu juga ya. Ini kok asik kayaknya ya gitu. Kemudian asik nih terciptalah lagu. Jadi teman-teman pokoknya harus berani action dulu. Kemudian ini color pattern of package, kemudian scene of television of show of or film. Misalnya teman-teman melihat scene atau adegan contoh misalnya, oh saya terinspirasi nih dengan adegan dengan catatan teman-teman tidak harus menjiplak 100% gitu. Tidak harus menjiplak 100% tapi dikreativitaskan lagi. Misalnya itu pakai bahasa Korea, ya udahlah kita pakai bahasa Banyumasan atau kita pakai bahasa Indonesia atau malah kita pakai bahasa daerah masing-masing juga boleh dengan ditambah mungkin beberapa jokes atau mungkin scene kalau di sana pakai pakaiannya Korea, di sini kita pakaiannya pakaian adat misalnya. Itu kan jadi inspirasi buat teman-teman. Kemudian teman-teman juga sesekali ngelihat galeri foto. Kalau teman-teman bisa lihat galeri foto di situ, teman-teman bisa cek foto-fotonya. Ini kayaknya menarik ya untuk diedit. Kayaknya foto ini bagus juga nih. Misalnya kalau sekarang kan lagi musim di Instagram tuh kita foto kemudian atasannya tulisannya Vogue ya kan salah satu majalah di Prancis gitu kan. Nah, majalah model di Prancis itu kan bisa jadi juga inspirasi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan foto ini. Terus kemudian juga saya juga dulu suka ngedit foto walaupun cuma pakai handphone ya. Jadi jangan takut ketika teman-teman iya, saya kreatif sebenarnya, tapi saya kepentok di gadget, kepentok di apa namanya? Di smartphone atau gawai. Jangan takut teman-teman, jangan takut, jangan khawatir karena dulu saya memulai proses kreativitas itu benar-benar dari handphone yang jadul. Serius itu ya. Sampai akhirnya kemudian
upgrade, kemudian saya menambahkan lagi upgrade, sampai akhirnya bisa punya smartphone yang mumpuni untuk berbagai aktivitas kegiatan digital saya, gitu. Jadi teman-teman jangan benar sharing ide tersebut, harus benar-benar berbagi ide tersebut, tapi ingat berbagilah pada orang yang tepat, ya kan? Berbagilah pada orang yang sesuai dengan visi dan misi teman-teman yang sama, ya kan? Walaupun 100% orang nggak ada yang sama, paling tidak menanggapi ide tersebut, teman-teman mendapatkan inspirasi lain. Aku punya ide nih, aku punya kuliner, misalnya paling gampang, saya punya kuliner cilok. Nah ini saya sharing dulu ya. Cilok, kalau misalnya kalau misalnya dijual di abang-abang atau di pedagang cilok, 1.000 udah dapat banyak. Tapi kita bikin nih cilok milenial misalnya. Kita sharing lah sama yang punya kuliner. Mas, aku punya ide untuk cilok milenial nih. Apa yang bisa kita up dari cilok ini? Mungkin bisa dari packagingnya, bisa dari penyimpanannya. Sekarang juga kan lagi marak banget yang namanya frozen. Bisa nggak sih cilok frozen? Bisa. Itu akan meningkatkan nilai ekonomis teman-teman. Jadi yang darinya cilok 1.000 itu mungkin dengan packaging yang bagus segala macam bisa dijual 5.000. Bisa dijual 7.500, 10.000. Kalau memang kemasannya bagus dan ketika orang melihat itu wow, ini menarik sekali gitu. Kemudian the environment itu yang tadi kita bahas juga bahwa lingkungan juga sangat mendukung ketika teman-teman mendapatkan ide-ide kreatif. Contoh ketika teman-teman bangun tidur menemukan ide, kayaknya aku hari ini mau bikin video nih. Contoh, aku hari ini mau bikin video review deh. Review apa ya kira-kira ya gitu kan. Itu teman-teman langsung tulis, kemudian teman-teman santai dulu sejenak, menikmatin pemandangan di depan rumah. Kalau memang ada hijau-hijau boleh duduk di situ, boleh. Kalau saya biasanya ya, ini yang banyak orang belum tahu, karena saya punya tanaman di depan, biasanya saya duduk di depan, kemudian saya sambil ngopi, terus saya seruput kopinya, saya lihat tuh tanaman-tanaman yang hijau. Udah di situ adem, ntar ketemu tuh idenya. Oh, idenya ternyata seperti ini. Oh, idenya seperti ini. Oh, hari ini saya mau review video kuliner. Kuliner mana ya kira-kira yang mau direview? Wah, itu nanti tambah lagi, nanti tambah ide lagi, ditulis, usahakan ditulis. Makanya kenapa bagi sebagian di dunia film ada istilah yang namanya storyboard. Nah, storyboard itu supaya ide-ide kreatif yang teman-teman tulis, yang teman-teman gambar itu terrealisasikan gitu. Itu teman-teman. Kemudian iya, saya kecepatan atau cukup Mas Chandra? Cukup Mas Valen. Cukup ya, baik. Suaranya oke, pas. Baik. Kita lanjut lagi. Nanti kalau teman-teman mau tanya di chat juga boleh ya. The ingredients of creativity. Apa aja sih yang ada di kreativitas itu? Baik. Nah, be passionate about what you are doing. Positive emotion keep you motivated to success, follow through when things get hard. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya ide yang saya sampaikan tadi, yuk teman-teman cintai apa yang teman-teman suka dulu. Gitu. Jadi teman-teman sukanya apa nih? Kalau yang suka lukis, yuk mulai dari sekarang ngelukis, mungkin ada atau enggak nih gitu. Jadi kalau misalnya, wah kayaknya kok kamu nggak suka dengan laguku, anggap aja itu bukan penikmat karya kamu. Oke, kok lagu ini kayaknya kurang cocok ya di aku. Jadi kita nggak bisa memuaskan semua orang di dunia ini. Sama misalnya kayak saya bikin buku ini. Nggak semua orang baca buku ini kan. Tapi bagi beberapa orang buku ini mampu menjadikan inspirasi untuk mereka bisa lebih baik lagi. Untuk mereka bisa lebih percaya diri lagi, bisa yakin bahwa nggak ada mimpi yang nggak mungkin. Selama yakin bahwa impian itu pasti akan terwujud. Tuh, makanya kenapa namanya dreaming big ya. Oke, kita lanjut lagi. Be passionate, cintai teman-teman, apapun yang teman-teman cintai, nanti akan ketemu jalannya. Contoh, saya sangat suka sekali menggunakan batik di berbagai event nasional, seperti mungkin ketika membawakan acara di depan pejabat daerah, kemudian di depan menteri, di depan presiden. Saya sangat suka sekali menggunakan batik karena itu sebagai identitas bahwa kita bangga menjadi Indonesia. Dan uniknya batik yang saya gunakan adalah batik dari Banyumas, batik Papringan Banyumas. Sampai pada akhirnya bisa dilihat di sebelah di
sebelah screen-nya, yaitu ada dari UK in Indonesia. Ini adalah British Embassy Jakarta, yaitu kedubes Inggris, kedutaan besar Inggris di Jakarta, sampai akhirnya nge-tweet introducing Indonesian Batik Manchester United, ya kan? Ini sangat luar biasa. Terima kasih Valen untuk sharing momennya. Saking cintanya saya dengan batik, saking sukanya saya dengan batik di berbagai event, akhirnya saya punya ide ketika dapat kesempatan untuk berangkat ke Manchester United. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi perwakilan Indonesia. Saat itu Manchester United mencari 60 orang dari seluruh dunia. Dan akhirnya saya bisa mewakili Purwokerto. Iya, mewakili Purwokerto untuk berangkat ke Manchester United. Dan saat itu saya kepikiran, kira-kira mau ngasih oleh-oleh apa ya yang berkenan. Sampai akhirnya saya bawa batik khas Papringan, khas desa Papringan Banyumas. Niatnya waktu itu cuma ngasih aja, ya udah ngasih oleh-oleh selesai. Tapi ternyata tanggapan dari manajemen Manchester United itu sangat-sangat luar biasa. Mereka pernah lihat batik, mereka pernah pegang batik, tapi mereka sangat terharu, mereka sangat appreciate ketika melihat batik berlogo Manchester United. Nah, ya kan? Padahal logo itu simple. Logo Manchester United bagi sebagian pebatik tuh, ya udah Mas, logonya cuma kayak gini kan, ya kan. Kemudian saya bawa dan mereka sangat terkesima sampai akhirnya mereka memutuskan bahwa kami terima batik ini dan kami akan simpan di Museum Manchester United di Old Trafford, di stadion Manchester United. Ini, jadi awalnya saya suka batik, kemudian saya niat untuk memberikan batik, ya udah, akhirnya media massa di Inggris saat itu sangat ramai memberitakan sampai akhirnya terdengar di Embassy Jakarta, dan media Indonesia juga sangat ramai memberitakan ini. Alhamdulillah batik yang jadi kebanggaan Indonesia sekarang sudah ada di Manchester United, gitu teman-teman. Kemudian lanjut lagi, jadi intinya adalah teman-teman yuk cintai apa yang teman-teman suka. Kita nggak akan pernah tahu, misal nih ya teman-teman suka musik, kemudian teman-teman cover lagu, ternyata lagu itu viral di mana-mana, who knows, siapa yang tahu. Kemudian ada juga teman saya suka melukis, dia ngelukis dalam keadaan sakit saat itu, sedang nggak enak badan, kemudian dia lukis, lukisannya sudah jadi, kemudian dia pajang segala macam, sampai akhirnya lukisan tersebut dilihat sama salah satu brand minuman, kemudian brand minuman tersebut minta untuk saya ingin lukisan tersebut untuk dijadikan packaging atau cover bungkus dari produk kami. Itu hal yang luar biasa kan teman-teman. Akhirnya dapat royalti, ya kan, royalti. Kita berusaha 499 kali. Sebenarnya di usaha yang 500 itu Allah akan kasih ACC atau Allah akan bikin kita sukses di usaha ke-500. Tapi di usaha ke-499 itu kita putus asa. Ya udah, akhirnya nggak dapat kesempatan itu kan. Makanya, yuk teman-teman terus berjuang. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya yakin teman-teman di sini orang-orang hebat semuanya. Oke, jangan takut teman-teman ketika membuat kesalahan, karena setiap manusia itu tempatnya salah, ya kan? Manusia tempatnya dosa. Jadi kalau teman-teman berlaku salah, selama kesalahan itu masih bisa diperbaiki, yuk jangan takut untuk berbuat salah. Misal, contoh, saya saya pernah ketika ada momen di MC, saya lupa saya kelewatan untuk membaca satu rundown, istilahnya satu susunan acara saya kelewat. Akhirnya ya saya mengucapkan mohon maaf gitu kan. Untuk acara berikutnya adalah yang seperti ini seharusnya. Contoh lagi berikutnya, teman-teman melukis. Ketika teman-teman lukis, kok ini jelek ya? Kok ini nggak bagus ya? Kok ini warnanya kurang ya? Nggak apa-apa, go ahead aja terus. Pokoknya teman-teman lakukan yang menurut teman-teman itu baik, yang menurut teman-teman itu tidak merugikan orang lain, yuk sikat terus, hajar. Jadi selama tidak merugikan, jadi kuncinya gini, saya melakukan apa aja, saya membuat apa aja, selama ini tidak merugikan orang lain, saya akan upload. Saya posting apa aja, saya sharing apa aja, selama ini tidak merugikan orang lain, saya upload, saya sharing. Jadi gitu teman-teman, kuncinya gitu. Selama tidak ada yang dirugikan, teman-teman masih dalam batasan
kreativitas yang aman. Jadi kuncinya itu aja. Jangan sampai merugikan orang lain dan jangan takut untuk berbuat salah. Iya, paham ya teman-teman? Seperti itu, karena kesalahan itu ya bagian dari proses kreativitas gitu. Kita nggak akan pernah belajar, kita akan nggak pernah tahu kalau kalau kita nggak salah, nggak pernah salah gitu. Sama misal, Mas kok video banyak banget yang bilang, Mas itu editing videonya pakai apa ya? Saya cuma pakai handphone. Cuma pakai smartphone. Kemudian kalau misalnya mau yang lebih sempurna lagi, saya biasanya gandeng editor. Itulah gunanya kolaborasi. Jadi selama teman-teman masih punya smartphone, selama teman-teman masih bisa memanfaatkan gadget, nggak ajar terus. Dan pertama kali saya membuat karya, itu jelek banget. Tuh, jujur teman-teman. Jadi kalau teman-teman pertama kali bikin karya, ketika teman-teman merasa itu jelek, itu hal yang wajar. Di dunia ini, nggak ada satu orang pun yang membuat karya pertama itu langsung bagus. Oke, gitu ya. Jadi nggak ada satu orang di dunia ini yang ketika pertama kali membuat karya itu langsung bagus dan langsung diapresiasi orang. Nggak ada. Minimal saya sampai akhirnya bisa hasilin duit lewat edit video. Jadi saya sama seperti teman-teman. Mulai semuanya dari nol. Bukan yang punya, pantes dia orang kaya. Enggak, teman-teman. Saya benar-benar dari nol, basically banget. Saya benar-benar dari nol, dari keluarga yang biasa-biasa aja, yang sederhana, bukan yang basic. Pantes ini orang kaya. Enggak. Saya benar-benar dari nol, memulai dari nol. Followers Instagram juga itu dari nol. YouTuber itu juga dari nol. Saya punya YouTube itu 2014. YouTube 2014, kemudian baru aktif itu di 2018. Baru dimonetize YouTube itu 2018. Tuh kan. Jadi kendalanya sekarang adalah teman-teman pinginnya instan nih, pinginnya buru-buru nih. Padahal ketika teman-teman bisa menikmati proses tersebut, wah itu nikmat banget teman-teman. Jadi yuk nikmatin prosesnya, jangan takut salah, tetap semangat. Itu sih kuncinya. Lanjut lagi ya, kita ke berikutnya. Baik, ini berikutnya. Tadi kenapa saya bilang, oke sorry, sebentar. Ini saya jelasin dulu gambar di sebelah ini, saya lupa jelasin. Bahwa ini adalah salah satu gambar juga ketika saya berada di Spanyol. Itu dari Madrid, saya harus naik pesawat lagi sekitar 1 jam. Ini letaknya di ujung Samudra Atlantik, namanya Coruna, ya, La Coruña namanya. Jadi Deportivo La Coruña adalah salah satu klub di ujungnya Spanyol. Itu kalau udah kita ke ujung itu udah nggak ada lagi tempat, itu cuma Samudra Atlantik aja. Nah di situ saya pun kembali memberikan batik dan akhirnya media Spanyol memberitakan, rame tuh di media Spanyol, memberitakan berita sampai akhirnya nyantol di top Line Today. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut, nggak usah salah. Ini adalah batik kedua setelah Manchester United. Akhirnya saya belajar juga dari momen-momen sebelumnya bahwa oh ya saya pingin bikin momen yang bagus, saya pingin bikin foto yang bagus, angel yang bagus. Ini saya belajar. Kemudian fotonya begitu viral saat itu. Dan lanjutnya, kita akan lanjut lagi ke berikutnya, yaitu confident cycle. Nah, teman-teman, proses kreativitas sebenarnya cuma ini aja, teman-teman. Praktek, teman-teman melihat peluang, kemudian teman-teman bertumbuh, praktek lagi terus. Jadi intinya cuma itu aja, teman-teman. Ketika teman-teman mempraktekkan, ketika teman-teman melihat peluang dari yang teman-teman kerjakan, dari yang teman-teman praktekkan, insya Allah nanti kepercayaan diri akan bertumbuh. Kepercayaan bertumbuh lagi, tumbuh lagi skill-skill berikutnya nih. Wah, contoh misalnya, saya sekarang jago main gitar, kemudian dari gitar udah lancar, saya pingin nyoba mainin bass misalnya. Atau saya dari melukis, saya tes dari gampang, saya melukis, atau saya hobi menulis nih, tulisan saya kok kayaknya biasa aja ya, teman-teman melihat melihat peluang, melihat sesuatu yang unik dari tulisan tersebut, kayaknya tulisan ini kalau dikembangin bikin baper deh. Kayak tulisan ini kalau dikembangin bikin relate deh sama kehidupan anak-anak muda sekarang. Coba deh aku tulis dulu. Nah, kepercayaan diri terus bertambah. Tulis lagi skill. Wah, draft buku pertama udah jadi nih. Aku coba bikin draft buku kedua ah. Nah,
Kemudian draft buku yang pertama itu mungkin ya teman-teman boleh di-share ke teman-teman dekat dulu untuk teman-teman baca, untuk teman-teman dekat lain baca, kemudian di-review, kira-kira gimana ya tulisanku, menarik nggak, unik nggak, seru nggak gitu. Oh unik nih, nanti akan teman-teman akan banyak dapat masukan. Aku boleh kasih masukan nggak? Boleh, iya. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, seharusnya seperti ini loh, seharusnya seperti ini gitu. Itu teman-teman terbuka. Perkara nanti teman-teman, wah nggak cocok dong dengan ideku, jangan langsung dibantah seperti itu teman-teman. Jadi kayak lebih ke terima dulu, serap dulu, kayaknya boleh nih idenya nih, kayaknya boleh nih masuk nih idenya nih, terapin. Kalau nggak cocok ya udah, nggak usah diterapin ide-ide tersebut. Namanya ide kan, itu kan namanya sharing ide kan. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk improve. Nah, lanjut lagi kemudian percaya diri kan bertambah tuh. Wah, gila tulisanku dibaca nih sama sama misalnya sama tokoh siapa nih. Wah, katanya bagus nih. Bertambah lagi kan kepercayaan dirinya. Nah, itulah gunanya ketika teman-teman punya relasi, ketika teman-teman punya teman. Contoh misalnya kalau Mas sebut, contohnya kayak gini, proses buku ini juga nggak cepet. Proses buku ini setahun. Saya nggak sampai akhirnya saya nggak pede waktu itu ngeluarin buku ini ya. Kemudian nanti jadi ini nih, jadi apa? Jadi summary atau jadi kesimpulan dari review dari teman-teman yang lain ya. Contoh misalnya ini ada kalau teman-teman tahu chef legend namanya Rudi Koirudin, kemudian juga ada pebasket nasional Denny Sumargo, ada juga Alfie kemudian juga ada apa namanya? Ada Bayuska, kemudian YouTuber-YouTuber yang lain juga ada di sini. Itu kan sebuah proses yang emang harus kita jalanin gitu, yang harus kita laluin ketika kita bisa improve, ketika kita bisa mau belajar, ya teman-teman akan terus tambah percaya diri gitu. Termasuk ketika saya bisa dapat kesempatan untuk bisa ke salah satu stadion. Ini salah satu klub terkaya di dunia, teman-teman. Kalau teman-teman suka sepak bola atau teman-teman tahu Liga Champion, ini adalah momen di mana diundang lebih tepatnya diundang ke stadion Paris Saint-Germain gitu. Waktu itu ini beberapa pemainnya ada Angel Di Maria, ini pemain timnas Argentina, ini pemain dari Jerman, Julian Draxler, ini juga salah satu kapten dari Paris Saint-Germain namanya Thiago Silva, dan ini sebuah momen yang luar biasa di mana orang mengapresiasi karya saya. Saat itu saya membantu orang ini. Ya, ini waktu itu sempat jadi saya cerita sedikit aja. Jadi waktu itu representatifnya si Paris Saint-Germain berangkat ke Indonesia untuk cek stadion. Kemudian saya dipercaya untuk menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh Paris Saint-Germain. Nah, sampai akhirnya beliau sangat berkesan dengan apa yang saya kerjakan, dengan karya-karya kreatif ide-ide kreatif yang saya tularkan kepada beliau bahwa Indonesia seperti ini, beliau berkesan. Dan di awal dia nggak ngaku bahwa dia punya jabatan. Di awal dia hanya mengaku, saya sebutnya Anthony ini hanya mengaku dia bawahan. Dia cuma bawahan Paris Saint-Germain, dia bukan apa-apa di Paris Saint-Germain. Ya kan, dia rendah hati sekali saat itu kan. Kemudian di akhir acara dia sangat terkesan dengan ide-ide yang saya berikan, dengan eksekusi yang saya lakukan, sampai akhirnya dia memberikan kartu nama, dan di kartu nama tersebut tertuliskan bahwa Anthony Baca, tulisannya Anthony Baca, kita bacanya Anthony Bacca, the Vice President of Paris Saint-Germain. Saya dikasih kartu nama, kemudian dia bilang, ketika kamu nanti ke Paris, tolong kabari saya. Ketika nanti kamu ke Paris, tolong informasikan saya akan ajak kamu untuk keliling Paris saat itu. Sampai akhirnya saya berkesempatan untuk ke Paris, dan kita diundang secara resmi. Selebriti Hollywood, hanya diberikan kepada itu. Saya nggak ada di situ kan, saya bukan pejabat, saya bukan atlet, saya bukan artis Hollywood, tapi mereka menganggap kamu adalah bagian dari Paris Saint-Germain. Tuh, karena dengan ide kreatif yang saya keluarkan saat itu ya, jadi ide-ide event segala macam saya keluarkan, saya tuangkan untuk dia, terkesima, berkesan, dan sampai akhirnya
diliput media lagi, sempat viral waktu itu, akhirnya masuk di Indozone. Seperti ini, kisah pria Purwokerto dapat akses VIP. Seperti itu, jadi teman-teman yuk, dari ide kreatif teman-teman akan terbuka banyak peluang. Dan saya yakin, seperti yang tadi dijelaskan bahwa di awal ada program beasiswa BSI, itu sangat-sangat menarik sekali menurut saya. Itu kalau saya masih dikasih kesempatan untuk kuliah lagi, saya kayak mau kuliah lagi deh. Saya mau ambil kuliah lagi di BSI deh nih, cocok banget kayaknya. Oke, lanjut teman-teman. Keep your ego, what you are making and break everything down into its component parts. Teman-teman, jaga egoisnya teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman semua manusia punya sifat egonya beda masing-masing. Ketika teman-teman punya punya ide, kemudian teman-teman misalnya contoh, saya punya ide, saya sharing ke orang lain nggak terima. Teman-teman marah bahwa teman-teman yakin bahwa ini idenya udah paling bagus. Ini idenya udah paling hebat. Kalau kamu nggak terima, kamu akan gagal. Please, ide itu harus di-sharing, ide itu harus kita kembangkan lagi. Jadi ketika teman-teman punya itulah tadi teman-teman, ketika teman-teman punya ide-ide kreatif, please sharing dulu idenya, berbagi ke orang terdekat. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada orang tua, mungkin teman-teman bisa sharing ke ibu bapak dulu. Pak, Bu, bagus nggak kira-kira karya saya? Bagus nggak kira-kira ide saya? Ya kan? Contoh, saya akan berbagi ide juga ya. Ada satu mahasiswa juga, ini kebetulan pas mahasiswi BSI juga, ayahnya itu jualan es dawet. Ini saya jujur ya ceritanya. Ayahnya itu, mohon maaf, nggak ngerti teknologi nih. Nggak ngerti main handphone, nggak ngerti main Instagram, nggak ngerti lah pokoknya. Jadi handphone juga cuma handphone yang jadul. Telepon, SMS, udah. Kemudian si anak ini punya ide kreatif. Sharing ke saya, Mas, bapak saya punya es dawet nih. Es dawetnya ini enak banget deh, Mas. Aku jamin es dawet ini yang beli tuh banyak banget, tapi aku kepingin lebih banyak lagi yang beli gitu. Aku pingin banyak lagi yang beli. Oke, akhirnya aku sharing, yuk bikin Instagram. Tapi kamu adminnya ya, yuk daftarin online, daftarin ojek online. Dalam arti nanti bisa di GoFood atau di GrabFood segala macam. Yuk daftarin, kemudian nanti akan saya bantu untuk review videonya. Oke. Mas Valen. Ya. 5 menit lagi untuk waktunya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ketika sudah videonya jadi, kemudian saya sharing, alhamdulillah penjualannya bisa naik 2-3 kali lipat. Luar biasa. Jadi yuk teman-teman, keep your ego, jangan terlalu egois untuk ide-ide hebat teman-teman. Teman-teman adalah orang-orang yang hebat, teman-teman adalah pemilik ide-ide brilian, tapi ketika teman-teman men-sharingkan ide tersebut, jangan cepat puas dengan ide tersebut bahwa ide ini akan diterima oleh semua orang. Oke, jadi baiknya jangan takut ide nggak diterima. Yang penting ide dulu ya. Jadi memang sekarang memang rata-rata paling besar ya halangan dari diri kita sendiri ya, seperti itu. Termasuk yang tadi yang cilok harga 5.000 kita jual dengan 7.000 ya. Oke, nggak ada mimpi yang nggak mungkin, itu yang tadi yang saya ingat ya. Sama yang satu lagi adalah jangan merugikan orang lain dan jangan takut salah. Ya, jadi Mas Valen ini luar biasa sekali ya, karena sekolah, institusi, ya, kemudian isi pertanyaannya, ya, atau mau langsung berkomunikasi bisa menggunakan fitur raise hand atau tangan yang ada di menu reaction. Oke, halo Mas. Oke, silakan. Sudah normal kembali Mas Valen? Sudah normal, iya mohon maaf. Tadi mungkin saking semangatnya, Zoom-nya saking semangatnya Zoom-nya jadi nge-freeze. Oke, siap. Oke. Silakan kita kasih kesempatan buat yang mau tanya. Oke. PowerPoint. Oke. Boleh silakan siapapun yang bertanya, kita kasih kesempatan buat tanya. Nanti akan ada Iya. Ya, jadi kayak ada masukan Mas Valen seperti boleh apa kalau kita buat bola tapi motifnya batik gitu. Itu sangat menarik loh. Batik pun itu banyak banget. Itu ketika teman-teman nanti sharing ke produsen bolanya, kemudian teman-teman bisa bikin itu, kemudian dilirik sama FIFA, wah itu luar biasa. Itu teman-teman akan jadi sejarah yang luar biasa. Bola batik bener. Unik juga.
Oh iya benar sekali. Termasuk juga mengenalkan batik ke Betul. dunia luar. Ya, Betul termasuk ini Mas sekali. Valen juga luar biasa ya karena mengenalkan batik baju emas ya. Iya, Dan saat itu. batiknya dipasang di Museum Manchester United. Di Museum Manchester United sebagai apresiasi dari pihak klub karena terharu katanya Mas. Benar. Terharu Oke. katanya. Luar biasa. Silakan ada yang ingin bertanya? Iya. Mungkin masih malu-malu kayaknya Kak. Masih malu-malu ya? Wah, jangan malu-malu. Oh ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ide buku, nah ini saya cerita lagi sedikit ya Mas ya, sebelum nanti kita sambil buka pertanyaan. Nah, ketika teman-teman bikin buku ini, please jangan mengecilkan, jangan takut untuk bahwa karya tersebut nggak diterima, karya tersebut nggak laku, karya tersebut nggak bakalan dibaca. Awalnya saya adalah orang yang insecure bahwa ketika punya buku ini, bikin buku siapa yang mau baca gitu kan. Ternyata buku ini hampir 10.000 eksemplar. Nah, kemudian buku ini juga ada kisah saya waktu itu bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, kalau teman-teman bisa dilihat di sini. Sampai akhirnya buku ini diterima oleh beliau dan ditandatangani oleh beliau. Jadi ada tanda tangan Bapak Presiden di sini sebagai apresiasi bahwa buku ini luar biasa, buku ini menginspirasi, buku ini memberikan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang positif untuk anak-anak muda Indonesia. Ini tanda tangan beliau saat momen bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan? Iya benar, luar biasa sekali ya Mas Valen ya. Iya. Oke, ini sudah ada Boleh. pertanyaan satu dari Mbak Alinda Fitratunisa, SMK Islam Al-Madinah Paguyangan. Inggris. Sampai akhirnya dia ketemu berbagai macam berbagai macam teman-teman dari luar negeri, mau nggak mau dia harus mempraktekkan bahasa Inggrisnya kan. Jadi yang pasti praktek. Jadi praktek, alhamdulillah dia sudah bisa berkomunikasi, sudah paham cara menjawab bahasa Inggris. Kuncinya adalah praktek, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan bahasa, misalnya lagi senang tuh bahasa Jepang, ya udah teman-teman mungkin bisa mulai dari nonton bisa mulai nonton dari film-film Jepang. Iya, anime itu juga bisa. Nanti pakai dengan teks bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kemudian film drama Korea gitu kan, misalnya kan, annyeonghaseyo gitu kan, misalnya, terus intonasinya itu juga nggak apa-apa. Teman-teman belajar basic kayak gitu kan, terus kan sarangnya opa gitu kan, misalnya itu gitu-gitu kan. Contohnya misalnya gitu. Atau mungkin bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga saran saya adalah teman-teman ketika teman-teman bisa nonton video streaming, nonton aja video streaming dengan dengan bahasa yang teman-teman suka, belajar dari situ, insya Allah teman-teman bakal bisa gitu, bakal bisa, paling nggak bakal paham apa yang mereka obrolin gitu. Jadi saran saya adalah praktek, banyakin praktek, praktis terus, jangan gampang nyerah. Tonton film, banyakin referensi, baca buku. Kalau teman-teman suka lagu-lagu luar negeri, teman-teman, saran saya ketika teman-teman dengar lagu luar negeri, tulis lirik yang teman-teman dengar, terus teman-teman browsing. Kira-kira liriknya ada yang pas nggak? Oh ternyata ini yang pas. Oh ternyata ini yang pas. Itu nikmat banget sih. Jadi jangan takut untuk praktek terus. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Valen atas jawabannya. Iya Mas Chandra. Nah, iya sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Saleo. Halo Mbak Saleo. Dari Mbak Saleo, pertanyaannya sangat bagus nih. Kak, gimana caranya tetap konsisten pada ide-ide kita? Karena kurangnya kepercayaan diri atau mungkin pemalu ya tadi ya. Betul. Itulah yang tadi kita bilang adalah bahwa yang bikin ide kita terhambat sebenarnya diri kita sendiri gitu kan. Yang bikin ide kita terhambat sebenarnya pikiran kita sendiri. Yuk mulai membuka diri, mulai berkomunikasi, mulai ngobrol. Dulu, nah ini Mas, ini yang banyak orang yang nggak tahu juga. Dulu SMP itu saya terkenal sekali kuasai panggung, saya harus kuasai area depan kelas, bahwa ya udah seperti biasa kita ngobrol gitu. Memang perlu belajar. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya ketika kamu punya ide, ketika kamu mau konsisten sama ide tersebut dan kamu masih kurang pede, belajar percaya diri, belajar ngomong di depan kamera, teman-teman pasti punya handphone kan. Belajar ikutin kelas-kelas public speaking, ikutin kelas public speaking, ikutin kelas-kelas training. Kalau Saleo
belajar dari siapapun. Saleo juga harus punya mentor. Kalau Saleo punya mentor yang Saleo bisa percaya, ya udah, Saleo bisa sharing di situ. Gitu. Wah, luar Oke, biasa luar ya. biasa Mas Valen. Ya, kayaknya sudah mulai pada terpancing nih untuk bertanya. Wah, banyak ya ini. Ya, ini sekarang ada yang dari SMK Budi Perkasa Bekasi. Ya. Halo Ini SMK Budi Perkasa. Ya, dari pertanyaannya? Mbak Tris Fatimah ya. Pertanyaannya, jika kita mempunyai suatu ide, tetapi ide tersebut tidak disetujui oleh beberapa pihak, apa yang harus kita lakukan? Oke, berarti begini, ketika kita mengajukan ide, ternyata ide itu nggak relevan. Jadi contoh misalnya, aku punya sesuatu misalnya kita sedang lagi rapat nih, atau lagi kumpul. Kamu punya ide apa nih? Aku punya ide bahwa sekarang Zoom, ya, live Zoom itu bisa kita tonton loh di TV gitu. Gimana kalau misalnya kita live Zoom tapi ada hiburan musiknya, ada hiburan konsernya. Setuju nggak? Sebentar, kan ini kita lagi webinar. Belum tentu nanti orang akan fokus nggak ke webinarnya dong. Orang akan fokus lebih ke artisnya dong, misalnya. Tapi tetap ide tersebut ide yang bagus. Mungkin next kali ya kita bakalan bikin ide yang beda dengan konsep misalnya BSI Digination Music Live Concert gitu. Jadi jangan takut ketika ide itu mendapatkan penolakan gitu. Karena ide tersebut ketika masih relevan, ketika ide itu masih masuk dalam konteks, ya akan jadi ide yang aman-aman aja gitu. Jadi santai aja lah gitu. Gak perlu baper ketika idenya ditolak. Cari ide lain. Jangan baper gitu ya. Jangan baper. Kuncinya itu. Soalnya anak-anak milenial sekarang tuh gampang baper. Gitu. Sebenarnya jangan gitu. Baper. Zaman now. Iya, baper bawa perubahan boleh. Siap. Ada lagi nih, banyak banget yang nanya nih. Banyak ini ada banget. Yeah. Oke, ini sekarang ada dari Besi Cengkareng nih, dari Mas Sumanjaya. Kak, bagaimana kita mendapatkan banyak ide atau hal yang menarik untuk menjalani usaha kita? Apakah kita harus banyak bergaul? Apa harus keliling dunia atau mendapatkan ide tersebut? Sedangkan budget kita pas-pasan. Oke. Iya, teman-teman, saya juga adalah orang yang budget pas-pasan. Jadi sebenarnya kita relate ya teman-teman ya. Kita sama teman-teman. Yang membedakan adalah saya dikasih kesempatan untuk berbicara di sini, teman-teman kesempatannya ini cukup dijadikan teman. Oh, ini cukup dijadikan teman sharing, ini bisa jadi teman sharing, ini bisa jadi teman kolaborasi, ini bisa jadi teman berbagi. Itu nanti akan ketemu. Kuncinya adalah banyakin teman. Gak punya duit gak apa-apa, yang penting banyakin teman dulu. Gitu. Duit bisa dicari, temen susahnya minta ampun kalau dicari. Apalagi kalau dibutuhin. Jadi saran saya, banyakin teman, banyakin pergaulan, yuk kenal sama siapapun. Gak ada larangan zaman sekarang, apalagi zaman era digital, sangat mudahnya ketika teman-teman memberikan sapaan sopan di sosial media, di Instagram atau di media manapun, di DM, tapi ketika di DM itu ketika ada nggak semua orang baca DM, tapi ketika teman-teman memperkenalkan diri dengan sopan, contoh ya, ini contoh paling gampang adalah ketika teman-teman bertemu dengan orang baru, pasti ada yang suka kikuk. Dalam arti gini, memperkenalkan diri sendiri. Contoh, misalnya teman-teman salaman, halo, saya Valen. Kemudian teman-teman sudah kenal, dia menyebut namanya, misalnya Chandra, saya Chandra. Halo Mas Chandra, senang bertemu dengan Mas Chandra. Sesuatu yang simple, tapi itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dalam arti bahwa, wah gila nih orang, enak nih buat diajak ngobrol, enak nih buat diajak sharing. Kesan pertamanya udah bagus. Contohnya seperti itu. Ketika teman-teman kenalan, teman-teman jangan ragu untuk mengenalkan nama. Halo, saya Valen. Senang bertemu dengan siapa nama temannya. Misalnya senang bertemu dengan di sini ada Lulu Aprilia. Senang bertemu dengan Mas Chandra Kesuma. Senang bertemu dengan Tris Fatimah. Seperti itu misalnya, Mas. Gitu Mas Chandra. Paling gampang sebenarnya gitu Mas. Jadi impian kita. Wow. Mas, jujur atau enggak, ini saya merinding semerinding-rindingnya ketika baca pertanyaan ini. Ibu saya pernah bilang, mimpimu tidak akan terwujud jika belum ada yang menertawakannya. Maka dari itu, ketika teman-teman saya adalah orang
jadi gini Mas, ini saya cerita kisah nyata. Saya adalah orang yang selalu ditertawakan orang lain ketika saya menceritakan mimpi-mimpi saya. Saya pernah bilang, saya bakalan keliling dunia. Saya bakalan punya rumah, pintunya kayak gini, bentuknya kayak gini, rumahnya warnanya kayak gini. Saya pingin keliling dunia, saya mau sama pasangan. Itu saya cerita, itu kayak kisah nyata. Teman-teman saya bilang, hahaha, amin, ngimpi, angel lah seorang mungkin. Ini kisah nyata Mas. Saya pingin jadi pemain Manchester United. Saya waktu itu bilang kayak gitu. Saya waktu itu pingin jadi pemain Manchester United. Wah, ngimpi angel, ongkois tua, segala macem. Tapi ternyata Tuhan, Allah punya cara yang lain. Kasih kesempatan buat kita seolah-olah sebagai pemain Manchester United. Kita dikasih kesempatan untuk menikmati fasilitas Manchester United. Kita dikasih kesempatan untuk main bola di Stadion Old Trafford. Yang nggak semua orang nggak bisa. Sampai akhirnya saya tunjukkan foto bahwa ini loh, saya akhirnya bisa bermain di Manchester United. Teman-teman saya semuanya cuma bisa tepuk tangan. Gila, nggak nyangka. Ternyata emang harus diketawain dulu ya. Jadi ketika teman-teman punya mimpi-mimpi hebat, punya mimpi-mimpi besar, libatkan Allah di dalamnya. Minta doa restu sama orang tua, itu yang paling penting. Minta doa restu sama orang tua. Maafkan segala kesalahan yang orang lain perbuat. Insya Allah kalau ketiga aspek ini teman-teman punya impian sebesar apapun, teman-teman libatkan Allah, teman-teman libatkan doa orang tua, teman-teman maafkan kesalahan semua orang yang teman-teman pernah teman-teman dapatkan. Insya Allah saya yakin teman-teman bakalan bisa mewujudkan impian besar tersebut. Banyak sekali teman-teman yang sudah baca buku Dreaming Big ini bercerita testimoni. Mas, alhamdulillah akhirnya aku bisa keluar negeri. Awalnya aku nggak percaya bahwa aku bisa keluar negeri. Mas, alhamdulillah aku bisa dapat beasiswa S3 di Jepang. Gila, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Saya pikir buku ini hanya cuma untuk untuk anak-anak muda aja ya. Ternyata enggak. Dokter yang kuliah lagi di S3, ngambil kuliah di Amerika, ngambil kuliah di Jepang, baca buku ini bahwa saya semakin yakin bahwa nggak ada yang nggak mungkin ternyata di dunia ini. Selama kita libatkan Allah di dalamnya. Gitu sih. Oke, luar biasa ya Mas Valen ya. Iya, luar biasa. Oke, sebenarnya makin seru ini ya pertanyaannya. Makin seru sebenarnya nih, waduh. Harusnya durasinya panjang nih, Mas. Iya, ya, karena memang terbatasnya waktu ya. Oke, mungkin di lain kesempatan Mas Valen. Gak apa-apa, boleh. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mimpimu tidak akan terwujud jika belum ada yang menertawakan. Semakin banyak yang menertawakan, semakin mudah Allah mewujudkan impianmu. Baca DM, jadi saya juga senang orang yang senang balesin DM. Jadi siapapun yang masuk DM pasti saya akan bales, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Mas Valen. Sama-sama Mas Chandra, luar biasa. Luar biasa sekali narasumber kali ini ya Mas Valen Pan. Oke, terima kasih peserta karena Ibu dengan acara. Oke. Tapi sebelum kita menutup acara ini dan sebelum kita nanti absensi atau presensi musik visioner, mari kita foto kembali. Oke, silakan. Jangan lupa background dipasang, foto senyum ya, jangan foto cemberut ya. Oke, kita mulai untuk foto ya, untuk backgroundnya. Jangan lupa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya untuk fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Valen. Oh ya, untuk pengisian kuesioner. Boleh silakan. Bapak Ibu, adik-adik, Mbak Mas semua untuk peserta webinar. Untuk pengisian kuesioner itu bisa dilakukan mulai dari sekarang, waktunya untuk 15 menit. Nanti untuk kuesioner akan tampil di layar ya. Linknya silakan nanti ini yang ada di layar ya. Mungkin teman-teman juga yang karena waktu kita juga terbatas bisa difoto dulu linknya agar tidak lupa. Dan ini teman-teman akan dapat juga di fitur chat, saya udah tuliskan, atau nanti di grup WA sementara oleh panitia akan juga di-share lagi linknya ya. Oh iya,
Oh iya Mas, sekali lagi saya menambahkan, ini ada yang nanya bukunya bisa didapat di mana ya? Oh, Di iya. bisa didapat di marketplace dimanapun, ada di berbagai toko online. Tinggal diklik aja keywordnya Dreaming Big, Fallen Fun, nanti akan nongol di situ. Harganya murah karena saya jadi saya bikin buku ini benar-benar tidak ada tendensi apa-apa, tidak mencari keuntungan sama sekali. Jadi buku ini harganya cuma 40.000, tapi insya Allah teman-teman akan dapat manfaat banyak dari buku ini. Amin. Amin. Oke, luar biasa. Iya. Gak apa-apa ya Mas, sharing ya. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, oke. Siap. Oke, masih 15 menit untuk pengisian kuesioner presensi, nanti bisa dilakukan juga lewat chat ya. Oke, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik, Mbak Mas semua dari Sabang sampai Merauke ya, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Makassar juga ada. Oke, kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah wabarakatuh. Sampai jumpa. dan harusnya nyantri, udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Setelah menerima informasinya, perhatikan materi yang akan diujikan. Login ke aplikasi, klik ujian saringan, kerjakan, dan tunggu hasilnya. Jika lulus, jangan lupa segera daftar ulang ya. Gimana? Gampang kan? Kuliah BSI aja.